Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Saputra dengan NIM 24010200013. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu flowcard dan juga pembahasan flowcard dan programnya. Nah, apa sih itu flowcard? Flowcard adalah diagram alir rangkaian yang berisi simbol-simbol dan menjelaskan isi dari sebuah proses alur kerja dari sebuah sistem. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama dalam pembahasan flowcard tentang memesan sebuah kamar hotel. Lalu di sini ada mulai, lalu yang kedua ada inisialisasi harga dan kamar diskon. Nah, kita bisa mengecek ke harga kamarnya itu kamar standar 300.000, kamar deluxe 500.000, kamar suite 750.000. Dan diskonnya 3 sampai 5 malam 10%, 6 sampai 10 malam 15%, lebih dari 10 malam 20%, di bawah 3 malam itu 0%. Lalu kita bisa memilih kamar. Di sini ada pilihan kamarnya, ada pilihan 1 kamar standar, pilihan 2 kamar deluxe, dan pilihan 3 kamar suites. Lalu kita masuk ke jumlah malam. Pilihan kamar ini kita memilih ya di antara 1, 2, 3. Nah, misalkan kita memilih nomor 1 gitu. Terus nomor masukkan jumlah malam, kita masukkan nomor 5. Kita berarti memilih 5 malam. Nah, setelah itu akan dialihkan ke bagian yang ini. Di sini kalau kita memilih kamar 1, maka dia akan mengalihkan ke sini. Jika tidak, akan dialihkan ke pilihan 2. Jika tidak, kita akan dipilihkan ke alihan ketiga. Nah, jika tidak ada di 1, 2, atau 3 ini, maka kita akan dialihkan ke pilihan kamar tidak tersedia. Lalu, ada di bawahnya, jika kita memilih kamar 1, maka dia akan iya, dan total sama dengan malam dikali kamar standar. Jika kita memilih kamar 2, maka iya, total sama dengan malam dikali kamar deluxe. Jika kita memilih kamar nomor 3, maka total sama dengan malam dikali kamar suites. Nah, setelah itu jika kita tidak memilih salah satu dari kamar 1, 2, atau 3, maka di sini akan keluar program karena tidak tersedia. Lalu setelah itu di sini ada pembahasannya. Jika kita memilih 3 sampai 5 malam, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Diskon sama dengan total dikali 10%. Jika kita tidak memilih 3 sampai 5 malam tapi memilih 6 sampai 10 malam, maka kita mendapatkan diskon sama dengan total dikali 15%. Lalu jika kita memilih lebih dari 10 malam, maka diskonnya adalah 20%. Jika kita kurang dari 3 malam atau hanya 1 atau 2 malam, maka tidak mendapatkan diskon atau 0%. Nah, jadi semua diskon ini menjadi total keseluruhan sama dengan total diskon. Total dikurang diskon. Setelah itu masuk ke tampilkan rincian biaya penginapan, masuk ke total, masuk ke diskon, total keseluruhan, dan program pun selesai. Jadi seperti itu saja pembahasan tentang flowcard memesan kamar hotel. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan program kita tentang membuat codingan tentang memesan kamar hotel. Nah, lanjut aja kita yang kedua, yaitu membuat program kamar hotel. Lalu di sini saya menggunakan INT sebagai tipe data untuk kamar, double untuk diskon, dan ada INT lagi untuk pilihan dan malam. Lalu ada juga long untuk diskon, total, dan total keseluruhan. Nah, terus ada bagian tampilan awal dan masukkan pilihan kamar yang ingin dipesan dan berapa malam. Nah, di sini lalu ada codingan menu pilihan 1, total malam kali kamar standar. Kenapa kamar standar? Karena kamar standar ada di menu pilihan pertama. Lalu ada pilihan kedua, total sama dengan malam dikali kamar deluxe. Kenapa kamar deluxe? Karena kamar deluxe ada di pilihan nomor 2, dan begitu juga di kamar suite. Ada pilihan ketiga, kamar suite. Nah, jika kita tidak memilih salah satu dari menu 1, 2, dan 3 ini, maka dia akan menampilkan pilihan kamar tidak tersedia atau tidak terdeteksi. Nah, langsung kita masuk ke codingannya. Diskon. Jika pelanggan memilih 3 sampai 5 malam, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Diskon sama dengan total dikali diskon 10%. Jika pelanggan memilih 6 sampai 10 malam, maka dia akan mendapatkan diskon total dikali diskon 15%. Jika pelanggan memilih lebih dari 10 malam, maka dia akan mendapatkan diskon total dikali diskon 20%. Jadi dia akan mendapatkan diskon sebesar 20%.
Tapi jika pelanggan tidak memilih dari salah satu ini, maka dia tidak mendapatkan diskon atau dia hanya memesan kamar selama 1 sampai 2 malam saja. Nah, langsung di sini kita masuk ke total keseluruhan sama dengan total dikurang diskon, dijumlahkan semuanya. Lalu ada tampilan akhir seperti rincian biaya penginapan, harga awal, diskon, dan total setelah diskonnya itu berapa. Nah, di sini kita langsung saja men-run-nya ya. Nah, di sini ada masukkan kamar, kita pilih kamar 1 misalnya. Masukkan jumlah malam, kita pilih jumlah malam 5. Nah, di sini sudah kelihatan jelas rincian biaya penginapan, harga awalnya itu 1.500.000, diskonnya 150.000, dan berarti total yang dia bayarkan adalah 1.350.000. Jadi segitu saja penjelasan tentang flowcard dan program dalam kamar hotel. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.